Latar belakang Perang Irak versus Amerika Serikat berawal ketika invasi AS ke negara kaya minyak itu pada 2003 untuk memburu Saddam Hussein. Invasi Amerika ke Irak pada akhirnya dapat menggulingkan Saddam Hussein dan melawan ISIS, hingga misi tempurnya berakhir pada Juli 2021. Pada 9 April 2003, pasukan AS merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein digulingkan oleh tank AS dengan bantuan kerumunan orang Irak yang gembira. Bas mengumumkan akhir dari operasi tempur besar pada 1 Mei 2003. Pada 2 Oktober 2003, AS mengakui tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit setelah 9 bulan dalam pelarian. Dia digantung 3 tahun kemudian pada April 2004, gambar-gambar penyiksaan dan pelecehan terhadap orang Irak yang ditahan di penjara militer Abu Ghraib yang dikelola AS mengejutkan dunia, merusak posisi Amerika di Irak. Kekuasaan kemudian ditransfer ke pemerintahan sementara pada bulan Juni. Pada November 2004, lebih dari 10.000 tentara Amerika dan 2.000 personel Irak menyerang kota Arab Sunni Fallujah, yang menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan setelah hukuman mati tanpa pengadilan terhadap 4 orang Amerika pada bulan Maret. Pada Februari 2006, ekstremis Sunni yang terkait dengan Al-Qaeda meledakkan kuil Syiah di Sumatera, memicu gelombang pembunuhan sektarian yang berkecamuk hingga 2008 dan menyebabkan puluhan ribu orang tewas. Pada Januari 2007, George Webbs mengumumkan pengerahan 30.000 tentara lagi, sehingga totalnya menjadi 165.000. Dengan penambahan lonjakan itu diperlukan untuk memulihkan kendali. Pada Februari 2009, Presiden baru AS Barack Obama yang menentang invasi mengatakan sebagian besar pasukan akan ditarik pada Agustus 2010. Pada 18 Desember 2011, semua tentara AS angkat kaki dari Irak. Lebih dari 100.000 warga sipil tewas sejak invasi Amerika di Irak, menurut database Iraq Body Count, sedangkan AS kehilangan hampir 4.500 tentara. Pada Januari 2014, para misili ISIS merebut Fallujah dan sebagian Ramadi di dekatnya. Pada Juni 2014, mereka merebut kota utara Mosul dan pada akhir tahun 2014 menguasai sepertiga wilayah Irak. AS selalu membombardir pos-pos milisi yang mengancam Kurdistan Irak dan ribuan orang Kristen serta Yazidi. Dengan bantuan koalisi pimpinan AS, pasukan Irak mengusir ISIS dari pusat kota negara itu dan pada Desember 2017 menyatakan kemenangan. Sejak invasi, musuh bebuyutan Amerika, Iran memperkuat pengaruhnya atas Irak, mendukung pasukan paramiliter Hashd al-Shaabi yang memainkan peran kunci dalam mengusir ISIS. Pada 31 Desember 2019, ribuan warga Irak menyerang kedutaan AS di Baghdad untuk memprotes pemboman mematikan terhadap faksi Hashd. Pada 3 Januari 2020, Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dan Komandan Senior Hashd Abu Mahdi al-Muhandis tewas dalam serangan drone AS di Baghdad. Iran membalasnya dengan serangan rudal di pangkalan yang menampung tentara AS di Irak. Parlemen Irak menyerukan di akhirnya kehadiran pasukan asing di negara itu. Pada Agustus 2020, Presiden AS saat itu Donald Trump mengatakan pasukan AS akan meninggal Irak tetapi tidak menyebut tanggalnya. Jumlah pasukan dikurangi dari 5.200 menjadi 3.000 pada September. Pada Juli 2021, Presiden Joe Biden mengatakan operasi tempur AS di Irak akan berakhir tahun itu. Tetapi tentara akan terus melatih, memberi saran dan mendukung militer Irak dalam perang melawan ISIS. Sekitar 2.500 tentara AS tetap berada di Irak, tetapi kelompok pro-Iran ingin mereka keluar pada 31 Desember. Irak mengumumkan bahwa misi tempur koalisi berakhir pada 9 Desember 2021 dengan transisi ke misi non-tempur akan selesai pada akhir 2021. Perang Irak tahun 2003 sampai 2011 yang dikenal juga dengan istilah pendudukan Perang Teluk Tiga atau oleh Amerika Serikat. Operasi pembebasan Irak dimulai dengan invasi Irak pada tahun 2003. Okupasi yang kemudian dilakukan oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Britania Raya mengakibatkan berlanjutnya peperangan antara para pemberontak dengan pasukan koalisi. Tentara baru Irak lalu dibentuk untuk menggantikan tentara lama Irak setelah dibubarkan oleh koalisi.
dan diharapkan tentara baru ini akan mengambil alih tugas-tugas koalisi setelah mereka pergi dari Irak. Sebelum invasi dilaksanakan, pemerintah Amerika Serikat dan Britania Raya menuduh Irak sedang berusaha membuat senjata pemusnah massal yang mengancam keamanan nasional mereka, koalisi, dan sekutu regional. Pada tahun 2002, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1441 yang mewajibkan Irak untuk bekerja sama sepenuhnya dengan inspektur senjata PBB guna membuktikan bahwa Irak tidak berada dalam suatu usaha membuat senjata pemusnah massal. Hans Blix, pemimpin dari tim inspeksi senjata yang dikirim, mengatakan bahwa tidak ditemukan senjata pemusnah massal dan Irak telah bekerja sama dengan aktif, akan tetapi di bawah ketentuan-ketentuan tertentu dan penunda-nundaan. Di antara peperangan yang terjadi antara para pasukan Irak, koalisi, dan tentara baru Irak, perang saudara antar kelompok mayoritas Syiah dan minoritas Sunni masih berlanjut sampai sekarang. Sebab dan akibat terjadinya perang ini sampai kini masih kontroversial. Dalam perang Irak melawan Amerika Serikat, kami dapat menarik garis kesimpulan, yaitu perang ini menimbulkan banyak dampak seperti invasi dari Amerika mengakibatkan banyak kerugian, mulai dari kerusakan infrastruktur negara secara fisik sampai secara sosial. Lalu tercatat korban jiwa yang kurang lebih 80.000 jiwa, warga sipil tidak bersalah yang terbunuh. Selain itu, perang antara dua negara ini juga memberi dampak dari segi pendidikan. Irak termasuk negara yang memiliki angka partisipasi pendidikan yang tinggi sebelum perang. Untuk sekolah dasar saja, angka partisipasinya mencapai 100%. Program melek aksara di sana juga terhitung efektif, tapi mereka harus kehilangan semua itu selama perang berlangsung. Selain itu, Irak juga harus menerima kehancuran kota Baghdad, termasuk Masjid Al-Askari yang merupakan bukti bersejarah awal peradaban manusia.